Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Ustaz. Insyaallah. Alhamdulillah sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Ini lagi ada di mana nih? Kak Ustadz Beni lagi di mana Ustadz? Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Masya Allah. Jangan-jangan yang paling jauh ya? Kayaknya masih ada nih. Nggak tahu juga. Asal jangan ada yang di luar planet aja ya. Ini ada Mi'raj, jangan-jangan ini yang keluar planet nih. Ah, Wahyu. Assalamualaikum ah. Ini lagi ramai ya di sana. Ahlan, Teguh juga yang sedang berbahagia. Insya Allah. Kelihatan mukanya ya, makin cerah ya. Beda Ustadz. Udah beda ya. Iya. Statusnya beda. Gitu kan. Baik, terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih juga nih udah lama ya kayaknya. Berapa bulan juga ya. Tunggu ya. Ketemu nih di sama teman-teman MK. Sini pengurus sama musyrif berarti ya di sini. Iya betul Ustaz. Iya, jadi saya diminta sama Teguh untuk sharing gitu ya mengenai bagaimana nih ya kita ya di Muhibbul Quran itu untuk menyambut Ramadan gitu ya, mungkin secara eksplisitnya menuju Ramadan ya, bulannya Al-Quran dan bagaimana memaksimalkannya. Nah, jadi saya harus buka-buka kitab lagi nih ya, dan teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya, kita semua tahu ya bahwasannya di 2 bulan terakhir, di bulan Rajab dan Sya'ban itu emang Rasulullah itu secara eksplisit menyatakan ya bahwa bulan Rajab ya sebagai waktunya itu adalah untuk menanam gitu. Kemudian bulan Sya'ban itu ya waktunya untuk menyiram, dan bagaimana dengan bulan Ramadan yaitu waktunya untuk menuai gitu. Jadi memang sebenarnya persiapan untuk menyambut bulan Ramadan itu bahkan siapa Tolha bin Ubaidillah ya dan Umar bin Khattab itu sendiri setelah ya meninggalkan baru sehari kalau nggak salah ya, di riwayatnya itu baru sehari atau 2 hari setelah selesai Ramadan itu udah kapan ya Ramadan lagi gitu kalau bahasa kitanya gitu, kangen gitu ya, pengen ketemu, baru beres gitu. Nah ternyata kalau kita telah lebih dalam gitu ya, jadi Ramadan ini sebenarnya spesial ya, salah satu bulan spesial yang Allah berikan itu dari 11 bulan lainnya. Tingkat spesialnya juga makin nih ya, sangat tinggi gitu, sangat eksklusif dari bulan yang lain. Ada bulan Zulhijjah, ada bulan Muharram gitu ya. Tapi ini karena ya Al-Quran turun di waktu bulan Ramadan ini sendiri, maka jadi semakin spesial gitu. Jadi semakin utama gitu ya. Kemuliaannya meningkat gitu dengan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, kemudian dalam menyambut bulan Ramadan ya sebagai bulannya Al-Quran, ya kita juga diminta untuk memahami bahwasannya dengan spesialnya bulan Ramadan ini ya, ibaratnya Allah ngasih kayak, kalau di teman-teman mungkin ada yang tahu ya, dulu ada program televisi namanya Durian Jatuh gitu kan, atau ketiban rezeki gitu ya. Jadi tiba-tiba ada suatu rumah, kemudian disamperin oleh kru TV gitu kan yang memang sudah target, kemudian dikasih kesempatan dalam waktu misalkan 2 jam gitu ya, berbelanja dengan uang yang sudah disiapkan ya, dengan kebutuhan yang diinginkan mungkin ya oleh pemilik rumahnya itu
Jadi datengin, disamperin, kemudian ditarget dalam waktu 2 jam gitu, silakan boleh beli apa saja gitu kan dengan total nominal misalnya sekitar 20 juta kayak gitu kan, atau bahkan lebih ringkas lagi cuma sejam gitu. Nah, di situ ya kalau kita analogikan sebenarnya dari spesialnya bulan Ramadan itu lebih dari itu gitu. Jadi Allah itu sudah ngasih tahu nih ke semua kaum muslimin bahwasannya ada satu bulan yang memang itu sangat mulia, yang di sana setiap aktivitasnya bahkan ya setiap ibadahnya sendiri itu dilipat gandakan gitu pahalanya. Jadi beda kalau yang tadi ada orang ya misalnya rumahnya kedatangan sama Kru TV kan kadang kita gini ya, oh, saya pengen misalnya saya pengen punya buku gitu kan, buku misalkan buku tafsir gitu kan belum punya nih gitu, atau kalau misalkan yang ke materinya gitu ya ke duniawinya, oh ada belum punya TV gitu kan, belum punya kulkas gitu kan. Nah dengan ditarget dalam waktu 2 jam suruh menghabiskan waktu, suruh menghabiskan uang segitu kan ya, dan memang itu nanti akan menjadi milik dia, ya, dia tidak siap, dia tidak dalam kondisi siap gitu. Nah beda dengan Ramadan yang sudah Allah dari jauh sudah Allah kasih tahu gitu. Bahkan mungkin setiap tahunnya berulang gitu ya. Nih menjelang Ramadan nih pasti banyak banget kajian-kajian gitu kan untuk persiapan Ramadan, fikih Ramadan gitu kan, kemudian amalan-amalan yang berkaitan dengan tuntunan dari Rasulullah SAW gitu kan. Gitu. Apalagi nanti ketika di bulan Ramadan sendiri ya, wah itu pasti banyak banget kajian-kajian yang dimana ya kita bisa mendinamisasi ya Ramadan kita gitu supaya bisa maksimal. Teman-teman semua rahimakumullah ya, pada kesempatan kali ini ya saya ingin menukil ya di surat Al-Baqarah ya 183 itu, wahai orang-orang yang beriman. Gimana Teguh nih, saya pengen dengar suaranya Teguh lagi. Teguh boleh dibacakan Teguh dalil tentang puasa Ramadan. 183 ya. Tadi Ya. ya. Al-Baqarah 183. Berapa sampai yang berapa? Satu ayat saja. Satu ayat aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Baik, terima kasih jazakumullah khair Teguh ya. Jadi saya tadi mau memvalidasi lagi tadi yang disampaikan oleh Ustadz Benny tadi. Jadi benar ya Ustadz Benny udah 2 kali nih suaranya makin merdu ya. Ya, setelah sepekan ini. Mungkin nanti makin lama ya jadi core internasional kayaknya. Insyaallah. Amin amin. Baik. Jadi di ayat 183 Al-Baqarah gitu ya, kalau kita lihat lagi di situ kan sebenarnya Allah sudah mewajibkan gitu ya. Ternyata bukan cuman kita doang gitu, bukan umatnya Nabi Muhammad doang, tapi juga umat-umat terdahulu gitu. Yang mana berarti Allah sudah ngasih tahu nih gitu. Kalau misalnya kita bisa melihat ke umat-umat sebelumnya yang diwajibkan juga berpuasa, ya ada yang namanya dengan persiapan. Nah, di sini ya dengan diwajibkannya bulan Ramadan gitu ya, dengan diwajibkannya berpuasa di bulan Ramadan, jadi ada yang harus disiapkan gitu untuk bisa mendapatkan hasil maksimal yang ada di bulan Ramadan. Nah, menurut Ustadz Hadi Hidayat ya, beliau tafsirkan dari jadi ada 10 sebenarnya pokok ibadah utama tuntunan dari Rasulullah SAW. Tapi beliau ringkas lagi menjadi 3 yang insya Allah disampaikan sekarang ini.
Ya, yang pertama itu adalah meningkatkan sholat. Nah, jadi di bulan Ramadan nanti ya, bagaimana kita bisa memaksimalkannya adalah dengan meningkatkan sholat. Nah, jadi menurut Ustadz Adi Hidayat itu ya silahkan sholat yang ada eh, kaitannya ya dengan pokoknya semua sholat itu dikeluarkan di list itu, bahkan ada sholat tahajud, ada sholat duha, ada sholat duha yang menurut Ustadz Adi Hidayat sendiri itu dibagi lagi ya, dibagi menjadi 3 dan waktunya itu ya ada awal duha, ada tengah duha, dan akhir duha dengan keutamaannya masing-masing gitu. Kemudian ada sholat nafilah ya, atau sholat rawatib yang mengiringi sholat fardu ya, ada 12 rakaat total ya, yang diriwayatkan Aisyah gitu kan. Eh, Mungkin ada yang hafal hadisnya, saya nggak terlalu hafal, tapi Rasulullah memberitahu bahwasannya orang yang mendirikan 12 rakaat ya, sholat rawatib, maka akan dibangunkan rumah ya di surga gitu. Nah, kemudian ada lagi ya namanya sholat hajat ya. Kemudian ada juga yang bukan sholat rawatib ya, disebut dengan sholat mutlak gitu. Ya, contohnya adalah sholat sebelum asar ya, sholat sebelum maghrib, dan sholat sebelum isya itu ya, itu bukan rawatib ya. Kemudian dengan memaksimalkan sholat ini gitu, karena memang ibadah yang paling utama ya kita adalah sholat gitu. Dengan kita memaksimalkan atau menambah sholat-sholat yang sunnah yang mungkin jarang kita lakukan ya di luar bulan Ramadan, yaitu menjadikan kita bisa memanfaatkan waktu yang ada di bulan Ramadan. Kemudian ibadah pokok yang kedua adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, ini pasti kaitan erat dengan muhibbul Quran ya. Jadi di dalam bulan Ramadan sendiri Rasulullah SAW membolehkan. Nah, ini yang menarik di sini nih. Jadi ada seorang sahabat ya, yang dia membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran itu dalam waktu 3 hari bahkan kurang, itu sudah selesai, sudah khatam ya. Itu di luar bulan Ramadan. Kemudian diceritakan kegiatan tilawahnya sahabat ini oleh istrinya gitu kepada Rasulullah SAW. Nah, kemudian baru Rasulullah SAW memanggil. Gitu. Nah, di situ dijelaskan bahwasannya untuk membaca Al-Quran ya, dijelaskan bahwasannya dalam hak-hak ya, hak-hak bersosial itu ada yang perlu dipenuhi. Jadi kita sebagai manusia jangan fokus mengejar ibadah yang memang hanya untuk kita gitu, tilawah ya, kemudian sholat gitu, kemudian kajian gitu ya, tapi kita mengesampingkan hak-hak keluarga, bahkan hak istirahat gitu ya. Nah, di situ bahkan istrinya sendiri ya terlihat atau terkesan protes gitu dengan suaminya yang sangat rajin tilawah gitu. Nah, disitulah Rasulullah memberitahu bahwasannya minimal banget tuh 3 hari gitu untuk bisa khatam. Jadi sekitar seharinya itu 10 juz ya, 10 juz gitu. Waktunya, jadi jangan kurang dari itu gitu. Jangan sehari selesai gitu. Kita bayangin ya, kalau misalkan 1 hari 30 juz, ada yang pernah nggak? Mungkin Teguh, Ustadz Beni, dan Ustadz Wahyu yang lain, ada yang pernah ngerasain 1 hari 30 juz selesai baca gitu? Berapa jam kira-kira ya? Gitu. Ada di YouTube tuh ada satu ustadz ya, Syekh, yang membaca Al-Quran 30 juz. Ternyata kurang dari 8 jam. Makanya kenapa mungkin ini yang dulu banyak diperdebatkan gitu. Apakah mungkin dalam 1 hari itu Imam Syafi'i bisa menghatamkan Al-Quran 2 kali, karena dalam 1 bulan Imam Syafi'i kan menghatamkan Al-Quran 60 kali kan ya. Berarti kalau sehari kan 2 kali. Nah, kalau 2 kali itu gimana bacanya gitu kan di bulan Ramadan. Nah, ternyata kurang dari 8 jam. Itu ada
Syekh siapa itu? Saya lupa Al-Latif apa. Ada di YouTube ada itu. Sekitar 7,5 jam gitu. Itu beliau baca Al-Qur'an tapi memang harokatnya 2 semua. Tartil ya tapi harokatnya 2 semua gitu. Kecuali mat fard gitu yang wajib 6 harokat bacaan. Nah, jadi di luar bulan Ramadan itu nggak dibolehin kita tilawah itu menghatamkan itu kurang dari 3 hari gitu. Bukannya nggak dilarangan ya, tapi anjurannya itu baiknya kita membagi waktu kita untuk bisa bersama orang lain. Nah, tapi di bulan Ramadan secara khusus ya amalannya adalah keutamanya itu Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Ya, kalaupun memang tidak sepenuhnya membaca gitu, ada lagi mengkaji, ya, ada lagi yang menghafal gitu. Intinya interaksi Al-Qur'an ditingkatkan. Nah, mungkin ada program juga nih dari MQ ya buat santri-santri gitu. Gimana caranya santri-santri nih selama bulan Ramadan ini bisa semakin intens gitu dengan Al-Qur'an. Itu mungkin murojaahnya ditingkatkan gitu ya. Jumlahnya, repetisinya ditingkatkan gitu atau ada kegiatan lain gitu ya yang bisa menambah interaksi. Kemudian yang ketiga ya, itu ibadah yang paling pokok ya di bulan Ramadan adalah infak. Gitu. Infak atau sedekah. Jadi kalau di luar bulan Ramadan gitu ya, infaknya mungkin senyum gitu ya, sedekahnya senyum gitu kan kepada saudaranya kan. Ada ibadah itu kan ya, ada sedekah gitu kan. Tabasumuka li akhika, li wajhi akhika sedekah itu. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Nah, tapi kalaupun memang seminimal-minimalnya kita bisa senyum juga di bulan Ramadan, alhamdulillah gitu. Kalau nggak bisa, ya seenggaknya jangan sampai membuat saudara kita yang merasa nggak enak hati gitu, di bulan Ramadan itu sendiri. Nah, kalau untuk berkaitan dengan sosial, berkaitan dengan materi, ya misalnya ada 1.000, 2.000 gitu ya. Setiap hari ba'da subuh, nah itu adalah waktu di mana infak yang utama di bulan Ramadan. Apalagi di 10 hari terakhir. Gitu. Yang kita tahu dia di 10 hari terakhir itu adalah bagaimana keutamannya adalah kita terhindar dari api neraka gitu. Kita meminta kepada Allah semoga kita dihindarkan dari api neraka. Nah, kemudian ada tambahan ya, jika misalnya memang sholat sunnah yang sudah kita ketahui itu belum bisa dilaksanakan dengan kesibukan kerjaan ya, karena kan masuk Ramadan itu kan masih kerja ya, masih aktivitas gitu, ada yang kuliah, ada yang kerja gitu, ada yang bisnis mungkin gitu ya. Kemudian sehingga ya belum bisa memaksimalkan sholat sunnah ya, tadi duha, tahajud. Kemudian juga interaksi Al-Qur'annya juga ya standar sama dengan bulan-bulan sebelumnya gitu, ataupun juga infaknya juga yang terakhir nih ya, pokok juga itu ada di surah Az-Zariyat. Nah, Az-Zariyat, ada yang tahu ayatnya yang berkaitan dengan istighfar di waktu sahur? Ayat berapa itu ya? Wabil asharihum yastaghfirun, kalau nggak salah belasan, 19 apa 18 gitu. Wabil asharihum yastaghfirun. Nah, jadi keutamaan istilah beristighfar gitu. Tiga-tiganya tadi nih misalnya belum bisa kita lakukan gitu ya. Belum ada signifikan yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan amalan 3 pokok tadi. Nah, maka istighfar lah gitu. Ya di waktu-waktu sahur gitu. Nah, itu utamanya di waktu sahur. Tapi boleh nggak di selain itu? Boleh. Misalnya kita lagi dalam perjalanan gitu, istighfar gitu. Naik kendaraan beristighfar gitu. Kemudian lagi habis makan itu kan. Pokoknya ada waktu kosong yang kita ingat gitu, kita manfaat untuk istighfar itu dianjurkan. Nah, jadi setelah kita melis gitu ya, ini ibadah A, ibadah B, ibadah C gitu kan, meningkatkan sholat, meningkatkan interaksi dengan Al-Qur'an, kemudian meningkatkan infak dan juga meningkatkan istighfar gitu. Nah, kita juga harus tahu ya, teman-teman semua, pasti nih ya, coba saya mau nanya nih ya. Mungkin bisa di open mic gitu ya biar bisa dengar suara teman-teman semua. Mau nanya nih,
eh, ada nggak yang dalam waktu kurang 1 jam itu nggak ngecek HP di kesehariannya gitu, ada nggak? Kayaknya selalu ngecek sih. Notif gitu, ada apa nih gitu ya. Ya Nah, betul-betul. terus nggak sengaja lama kasihkan baca WA, baca Instagram gitu, apa gitu, itu udah 10 menit 15 menit gitu kan ya gitu. Nah, jadi ternyata ya memang handphone ini tuh apa ya, kita bukan bilang musuh, tapi memang saat masuk bulan Ramadan ini kita anggap sebagai apa ya, jangan musuh sih, jangan dimusuhin juga, kasihan dia nggak salah apa-apa. Kita harus pahamkan, ente harus ini dulu, dikurung dulu, nah bahasanya kayak dibelenggu dulu, nah, gitu. Jadi kita menaruh HP kita gitu ya, kalau bisa jauh tuh dari jangkauan kita pada waktu-waktu kosong gitu. Karena kan pasti ketika masuk bulan Ramadan itu waktu kosong banyak banget, orang nggak makan gitu kan. Kan biasanya paling terkuras waktu itu adalah makan, ngobrol gitu. Jadi pas lagi makan nongkrong ngobrol gitu kan. Gitu. Atau nonton gitu. Nah, kalau HP ini jauh, bismillah gitu ya. Habis sholat zuhur misalnya, ya kita udah nggak main HP. Nah, pasti kan ya udah tilawah terus kan. Terus ya tapi jangan sampai HP ketinggalan juga, udah nyampe tempat kantor loh, mana ketinggalan, tinggal di masjid gitu ya. Ya, intinya HP itu adalah salah satu tantangan kita, bagaimana kita bisa mengatur supaya tidak terlalu banyak berinteraksi dengan HP di bulan Ramadan. Kemudian ini waktu 2015, 2014 atau 2015 itu saya pernah ya dapat broadcast bagaimana seorang ibu dengan anaknya 5, dia bisa mengatur waktu kesehariannya dia, ya bisa untuk tilawah ya 10 juz 1 hari. Jadi berapa, 10 kali ya, 10 kali hatam gitu. Padahal beliau adalah ibu rumah tangga, anaknya 5 gitu ya. Yang nyiapin masak beliau gitu. Yang nyiapin bukaan ya, sahur itu kan, kemudian bukaan itu beliau juga gitu. Kemudian masih ada balita juga ya, yang otomatis yang mandiin anaknya itu kan ya beliau juga gitu. Kemudian nyiapin baju anak-anaknya gitu ya. Anak-anak masih kecil gitu. Jadi eh, itu bahkan ya waktu itu saya sempat nge-save, tapi karena HP hilang jadi ya sudah nggak ada lagi informasinya. Jadi bahkan beliau itu nulis loh dari 00.00 sampai 24.00 gitu. Itu di-share itu. Apa viral banget waktu itu tuh 2014 2015 tuh. Jadi kegiatannya apa aja? Tidur itu berapa jam gitu, sehari itu berapa jam. Di list. Kemudian tilawah itu kapan aja tuh. Jadi bahkan sampai misalkan ya mandiin anak 06.00 sampai 06.15 misalnya gitu. Itu mandi udah sampai pakai baju gitu ya, udah rapi. Terus nanti 06.15 sampai apa gitu, ngurusin apa gitu. Nyetrika itu kapan gitu. Sampai per menitnya gitu kan. Nah, itu juga menjadi salah satu ways atau menjadi salah satu cara gitu ya untuk bisa memaksimalkan Ramadan. Jadi yang pertama tadi ya menambah amal ibadah yang menjadi tuntunan dari Rasulullah ya. 4 pokok amal ibadah yang meningkatkan sholat, interaksi dengan Al-Quran, kemudian infak ya, dan juga istighfar, kemudian mengantisipasi hal-hal yang dapat mengganggu ibadah Ramadan. Kalau ada juga saran dari salah satu ustadz ya, masalah Ustadz Hashim Pak, waktu dulu ya saya ikut kajian beliau. Jadi bahkan kalau ibu-ibu ya yang memang pengen dapat waktu, nah jadi bulan Ramadan ini kan 1 detiknya itu kayak spesial banget gitu ya, satu detiknya itu benar-benar mulia gitu, di situ spesial itu Allah kasih.
eh, nggak pengen nih waktunya kebuang, bahkan cuman beberapa menit doang gitu. Silahkan disiapkan hari pertama sampai hari ke-29 atau 30 itu masak apa aja gitu. Masaknya misalnya menu sahurnya apa, menu bukanya apa. Terus bumbunya juga. Jadi nggak usah ngulek-ngulek gitu ya, ngupas-ngupas misalkan kayak bawang, misalkan masak apa telur dadar gitu kan ya. Jadi udah per menu gitu lah, udah disiapin. Jadi ketika masuk ke bulan Ramadan tuh nggak nyuruh anaknya gitu, nak beliin apa misalkan penyedap gitu ya, boleh nggak sebut merek gitu, Rohiko atau Masako gitu misalnya, itu buat mau bikin sop gitu kan, buat buka gitu. Akhirnya nunggu anaknya datang gitu kan, beli ke warung, habis itu baru buka. Nah itu bahkan kalau bisa itu dipersiapkan sebelum masuk ke Ramadan tuh, jadi udah tahu jadwal makan apa ya, kemudian aktivitas hariannya juga apa gitu. Nah bahkan ada lagi yang ini juga saya dulu ditantang sama guru saya gitu ya, Ustadz Beni, Teguh dan teman-teman semua, coba antum bisa nggak dari hari pertama Ramadan sampai hari terakhir Ramadan antum bikin jadwal gitu. Jadi bikin jadwal ya, kita misalkan dulu tuh waktu saya semester kalau nggak salah semester akhir ya, eh, yang memang secara aktivitas kuliah kan nggak ada, yang nggak banyak ke kampus gitu, nggak ada perkuliahan. Nah jadi diminta seperti itu, coba bisa nggak bikin, kalau misalnya mau buka puasa, mau buka puasa di mana, mau ikut kajian di mana gitu. Terus kalau misalkan mau tarawih di mana gitu. Mau eh, apa kemananya itu juga udah ada apa agenda gitu, sudah direncanakan, misalnya mau mudiknya Hamin berapa gitu, bisa nggak gitu. Dan sampai sekarang saya nggak bisa gitu. Tapi memang itulah tantangannya gitu. Kalau kita mau memaksimalkan, judulnya memaksimalkan ya. Kalau memaksimalkan tuh, maksimal itu kan mentok gitu ya. Gimana nih supaya paling maksimal gitu kan? Ada nggak istilah paling maksimal? Nggak ada kayaknya. Maksimal itu mentok gitu kan. Jadi ya maksimal gitu. Karena maksimal itu paling tinggi ya kan. Nah, jadi supaya bisa maksimal, ya tadi dengan cara mengantisipasi hal-hal yang dapat mengganggu ibadah Ramadan, kemudian membuat jadwal ibadah Ramadan dari hari pertama sampai hari terakhir, kemudian menambah amal ibadah yang menjadi tuntunan dari Rasulullah SAW ya. Menurut Ustadz Hidayat ada 10 ya, kemudian beliau ringkas sendiri jadi 4 ya. Kemudian nah yang terakhir ini yang sebenarnya menjadi kunci gitu, supaya bisa maksimal. Jangan sendirian. Kita di sini berjamaah ya. Di Muhibul Quran ada pengurusnya, ada musyrifnya gitu. Nah, ketika punya targetan, punya apa rencana gitu ya, apa saja yang pengen dilakukan di bulan Ramadan, maka sama-sama kita saling share gitu. Bisa menceritakan atau memberitahu kepada saudara kita gitu, atau misalkan di keluarga. Kalau perlu misalkan ada yang di rumah gitu ya, ditempel gitu. Ini kegiatan Ramadan, targetnya tilawahnya misalnya 1 kali hatam gitu minimal gitu. Atau itu udah biasa gitu kan, bulan-bulan sebelumnya ya, naikin 2 kali atau 3 kali. Biasa juga naikin lagi berapa tuh? Ya berapa, 5 kali atau 6 kali ya, sesuai kemampuan gitu. Karena ada yang pengennya nggak terlalu banyak di tilawah ya, mungkin 2 kali hatam gitu, tapi juga di bulan Ramadan pengen ikut kajian, jadi mungkin nggak sambil tilawah apa, porsi buat tilawahnya itu agak berkurang, tapi dia mendapatkan kajian dari ustadz-ustadz itu yang biasanya ngisi kajian sebelum berbuka gitu ya, atau kajian subuh kayak gitu. Jadi dimanfaatkan untuk itu. Tapi ada juga yang memang sudah menarget itu kan, saya pengen 7 kali nih, karena tahun lalu 6 kali, tahun lalunya lagi 5,5 gitu, terus itu berkembang.
gitu. Kalaupun memang nggak bisa, minimalnya berapa sih yang bisa kita mampukan untuk membaca Al-Quran. Jadi semua itu dijadwalkan gitu. Nah, sekali lagi ya, ini mungkin saling mengingatkan saja ya. Semoga apa yang saya sampaikan di sini ya bisa menjadi dorongan gitu ya buat teman-teman semua gitu untuk bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Ada satu cerita lagi ya, sedikit ini. Jadi ini analogi dari spesialnya bulan Ramadan. Kenapa nggak boleh lepas? Yang pertama ya adalah ada cerita brand ternama merek Hermes ya. Merek Hermes itu salah satu produsen fashion ya. Ada tas, ada baju, tapi juga ada ada kalung-kalung juga ada, kalung, cincin, gelang itu juga ada. Nah, jadi Hermes ini mengeluarkan tas namanya Birkin. Itu harganya sekitar 4 sampai 5 miliar gitu. Dan sekalipun ada orang yang mampu membeli tas itu gitu ya, pasti orang-orang sultan itu yang mungkin mampu, tapi tidak dibolehkan sama Hermes gitu. Sama merek Hermes ini. Kenapa gitu? Karena ada syarat-syarat tertentu gitu. Jadi sebelum beli tas ini nih harus beli produk ini dulu gitu. Harus beli produk ini dulu terus gitu. Kemudian ternyata ada orang gitu ya yang memang pengen mencoba beli ini tas ini gitu. Jadi ngikutin prosedurnya gitu untuk bisa beli tas Birkin itu namanya, tas Birkin. Dia pertama beli produk-produk yang harganya berapa ratus ribu, kemudian berapa juta gitu ya, naik gitu. Terus sampai titik di mana ya dia sudah diizinkan untuk beli tas namanya Birkin tadi itu sekitar 6 tahun. Jadi penantian 6 tahun itu baru dapat tas Birkin gitu. Nah, kalau teman-teman semua ya kita dalami lagi cerita ini. Jadi keutamaan yang ada di bulan Ramadan itu enggak serta-merta bisa kita terima ya pas kita nyemplung di bulan Ramadan gitu. Masuk nih bulan Ramadan. Terus kita ya menerima keutamaan itu, apalagi yang paling utama adalah ya 3 waktu itu ya, 10 hari pertama, keutamaan 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga itu rahmat, kemudian maghfirah dan dijauhi api neraka gitu. Dan yang lebih utama lagi adalah Lailatul Qadar gitu. Itu sesuatu yang spesial yang Allah berikan bagi orang-orang yang sudah menyiapkan dirinya gitu. Jadi enggak serta-merta baru 2 bulan sebelumnya nih wah tilawah gitu. Tapi sebelum Rojab ya mungkin pada saat Jumadil Awal gitu kan. Itu ya ibadahnya biasa-biasa aja gitu. Bahkan mungkin ada malas-malasan juga gitu. Bahkan mungkin ada yang kondisi di mana malas gitu ke masjid gitu kan ya. Ternyata nggak akan langsung dapet gitu ya. Sama kayak tadi ya, ibaratnya tas Birkin tadi itu misalnya adalah Lailatul Qadar yang Allah kasih, butuh proses lama sampai benar-benar nanti Allah kasih gitu. Jadi kemuliaan Ramadan itu nggak Allah kasih bagi orang-orang yang nggak mempersiapkan gitu. Tapi bagi orang-orang yang sudah mempersiapkan dengan baik gitu, bahkan setelah Ramadan itu langsung persiapin lagi. Ya, udah baru hari ke-5 Syawal gitu kan, udah pengen puasa gitu kan, pengen latihan puasa lagi gitu. Karena sejatinya ketika kita menghadapi bulan di luar bulan Ramadan itu kan sebenarnya kita sedang menyambut bulan Ramadan yang selanjutnya gitu kan. Nah, gimana supaya kita bisa istiqomah adalah dengan memaksimalkan bulan Ramadan yang kita jalani gitu. Jadi setelah kita keluar dari bulan Ramadan ya, harapannya kita bisa menghadapi 11 bulan yang penuh dengan tantangan gitu. 11 bulan yang mungkin banyak godaan-godaan gitu ya. Maksiat-maksiat gitu kan yang mungkin dibisikkan oleh setan gitu ya. Untuk mengganggu kita gitu. Kemudian
yang terakhir ya, bulan Ramadan itu sangat mulia, sangat spesial. Ada di padang mahsyar nanti ada orang yang dicambuk oleh malaikat gitu. Kemudian Rasulullah ingin menolong gitu kan. Tapi kata Rasulullah bertanya gitu ya, apa yang dia perbuat itu sehingga disiksa demikian itu kan, dia melalaikan bulan Ramadan gitu. Rasulullah terdiam pada saat itu, jadi nggak memberikan syafaatnya gitu kepada orang-orang yang melalaikan bulan Ramadan, karena memang sudah dikasih tahu dari sebelumnya gitu. Makanya ayo sama-sama kita persiapkan yang terbaik buat Ramadan ya, dengan tips-tips yang tadi mungkin diberikan ya, sama-sama saling mengingatkan gitu. Ini juga nasihat juga buat saya gitu, karena saya juga masih jauh dari kekurangan ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz Naufal gitu ya, yang sudah Iya, jazakallah. menyampaikan. Oke, dari penyampaian Ustadz gitu ya, ada beberapa poin yang coba saya simpulkan gitu ya, bahwa ada 4 pokok gitu ya ibadah agar bisa maksimal nih di bulan Ramadan, yaitu meningkatkan sholat, ya, berinteraksi dengan Al-Quran, infak ataupun sedekah, dan meningkatkan istighfar gitu ya. Yang semuanya itu harus diikat dengan jadwal yang terencana dan dilakukan secara berjamaah gitu ya, supaya saling mengingatkan gitu ya, tujuan berjamaah dan saling memotivasi. Makanya biasanya di bulan Ramadan ini ada grup WA one day one juice gitu ya. Biasanya dibikin gitu ya untuk memaksimalkannya, dan banyak lagi gitu ya cerita-cerita yang bisa memotivasi kita semua untuk memaksimalkan bulan Ramadan ini. Oke, mungkin yang terakhir mungkin ada pertanyaan gitu ya sebelum ditutup gitu ya, untuk peserta Ustadz dan Ustazah yang ada di sini, dipersilahkan gitu ya, 1 atau 3 pertanyaan gitu ya. Kang Teguh, ada pertanyaan? Oke. Kang Wahyu, ada pertanyaan? Belum, Kang. Oke, kayaknya Kang Wahyu lagi di luar ya ini ya. Oke, mungkin ini pertanyaan apa yang saya alami gitu Ustaz. Kadangkala gitu ya, tilawahnya jalan gitu ya, tetapi agak keteteran nih membaca terjemahannya atau tafsirnya gitu. Kadang merasa kayak apa ya, ada yang kurang gitu kalau baca aja gitu tanpa membaca terjemahannya atau apa, mengertilah gitu ya, sebagian gitu ya. Kadang ini gimana nih cara apanya, menyeimbangkannya atau mensinkronkannya gitu ya antara tilawah dan membaca artinya atau tafsirnya gitu. Gimana Ustadz kira-kira tipsnya lah? Masya Allah ya, syukran pertanyaannya nih. Saya juga dulu ngalamin kayak gitu sama, sampai sekarang juga sama. Ya, tapi yang saya tahu begini ya, ada memang orang-orang yang nyaman banget kalau tilawahnya itu banyak gitu ya. Jadi dia sehari itu tilawah bisa sampai 3 juz gitu, 4 juz gitu. Dan merasa nyaman dengan itu, walaupun mungkin memang belum merasa perlu dengan membaca arti ataupun tafsir seperti itu ya. Tapi ada juga yang sudah mengerti bahwa ya dengan tilawah keutamaannya juga membaca artinya dan bahkan mengkajinya gitu kan. Nah, kalau dulu yang diajarkan oleh guru saya itu adalah dengan mengimbangi. Jadi misalnya gini, kalau kita tilawahnya biasanya 1 juz sehari gitu. Nah, terus tapi nggak sama baca artinya gitu. Nah, kita pelan tuh kalau misalkan memang lebih nyamannya adalah dengan membaca artinya juga ya. Memang enaknya itu pada saat kita lagi semangat, Ustadz Beni gitu ya. Kita lagi semangat nih. Nah, kalau misalkan dipisah nih tilawah dulu gitu ya. Terus habis itu kapan lagi kita baca artinya itu biasanya banyak distraksi gitu ya. Jadi mumpung lagi semangat, kita bagi.
nggak apa-apa setengah juz ya, kita tilawahnya jadinya setengah juz, kita kurangi, tapi setengah juz itu kita baca artinya ya gitu. Dalam sehari gitu ya kan. Kalau misalkan setengah juz itu berarti kurang lebih ya satu lembar ya habis sholat ya. Ya, 10 halaman kan, setengah juz 10 halaman. Jadi 1 lembar habis sholat. Jadi ada sholat subuh gitu kan. Baca 1 lembar, kemudian baca artinya 1 lembar. Kemudian nanti kalau misalkan sudah baca artinya, memang ini kita diimbau gitu ya, dianjurkan juga untuk bisa mengkaji, nanti membaca tafsirnya gitu. Nah, kalau yang ini itu bagusnya dengan guru gitu, Ustadz Doni gitu. Jadi memang kita harus punya guru khusus gitu. Enggak yang misalnya ya kita dengerin YouTube gitu tentang kajian ini gitu. Nah, karena kalau misalnya kita bisa mengkonfirmasi gitu apa yang tidak kita ketahui dari tafsirnya, itu yang itu mungkin yang bisa saya jawab. Terima kasih Ustadz, jazakallah khair. Iya. Oke, ya terima kasih nih udah cukup mencerahkan gitu ya. Memang kadangkala apa ya, semangat baca gitu kok berasa kosong gitu kan ya. Iya ya. Kadangkala gitulah. Oke, mungkin itu pertanyaan saya. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan gitu ya. Sebelum kita tutup nih masih ada waktu sebentar gitu ya. Ustadz dan Ustazah yang ada di Izin sini. bertanya Ustadz. Oh, silahkan. Kang Wahyu, silakan. Ya, kalau Ramadan itu lebih baik nambah hafalan rojah gitu atau fokus tilawah aja Ustaz? Khatamin Quran. Oke. Syukuran pertanyaannya ya. Ustaz Wahyu. Wahyu. Gimana menurut yang lain? Ada yang mau nanggepin dulu? Sama-sama Seperti baik ini, di-compare sama-sama baik. Iya benar. Iya. Jadi kalau mendingan sebenarnya ke prioritas ya, ke prioritas masing-masing orang gitu. Memang ada yang program karantina Quran ya pada saat Ramadan tuh banyak banget dia di pesantren-pesantren Salafi, di pesantren-pesantren modern gitu. Bahkan ada juga pesantren kilat juga ada, tiba-tiba lembaga apa gitu ya, mendirikan pesantren kilat ya untuk karantina Quran khusus gitu. Di Kuningan juga ada lembaganya sendiri, malah namanya udah jelas tuh. KQN, Karantina Al-Quran Nasional gitu. Jadi memang dia setiap bulan Ramadan itu ada program bagi yang mau daftar ya 1 bulan atau 2 pekan atau cuma 1 pekan atau bahkan cuma 3 hari gitu ya, menghafal Al-Quran gitu dengan ya biaya tertentu gitu, beda-beda gitu. Nah, tapi ada juga di sisi lain ya, ketika kita prioritasnya saya pengen tilawah gitu, saya pengen mengkaji gitu. Nah, kalau kita ngomongin keutamaan ya, insya Allah semuanya baik gitu. Tinggal di mana yang lebih diprioritaskan gitu. Kalau Wahyu pengen menghafal gitu, silakan. Nah, tapi yang jadi poin ya, yang ingin saya sampaikan adalah jangan sampai tilawahnya kurang dari tilawah pada saat misalnya prioritasnya menghafal ya. Tilawahnya kurang dari tilawah pada saat di luar Ramadan gitu. Jadi nilai yang tadi ya target untuk meningkatkan tilawahnya malah tidak ada gitu. Jadi kita meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran dengan cara menghafal ya, dengan cara murojaah, dengan cara mengkaji, dengan cara tilawah. Nah, tapi kalau untuk tilawah sendiri jangan sampai kurang gitu dari yang di luar bulan Ramadan gitu. Kalau yang emang pengen menghafal. Seperti itu mungkin jawabannya. Oh, Mana? oke Ustaz. Siap. Oke. Siap. Jazakallah khairan Ustaz. Mau ikut ini karantina? Belum Ustaz. Khair. BTW Ustaz gimana kabarnya Ustaz? Udah lama gak ketemu. Iya.
Ya Allah, alhamdulillah. Saya tadi ke Wahyu ya, Kang Teguh, terus Ustadz Beni dan semuanya. Tadi banget tuh sebelum Bang Aisya lah, sebelum Isya ya, sampai Bang Aisya tadi, kayaknya saya telepon Teguh nih. Badan lemas, kelengan, terus ada rasa mual gitu sama pusing. Gitu. Beneran itu tadi kayak mau ngisi ini, saya juga kan lagi di salah satu kantor ya di pesantren gitu, agak jauh dari asrama jadi agak tenang di sini enak gitu. Tadi habis sholat di masjid tuh telepon nggak ya, telepon kayak gitu, tadinya mau ngundur tapi kayak apa ya, ada rasa-rasa kayak pengen ketemu gitu sama teman-teman gitu, nggak tahu kenapa, kayak sayang aja gitu, soalnya udah 2 pekan lalu nggak jadi gitu kan ya. Sempat ada ujian itu kan, istri sakit gitu, kemudian kalau ini nggak jadi juga pasti kan atau mungkin ya akan 2 pekan selanjutnya kan ya, pekan kemarin aja nggak jadi gitu kan ya, ada yang berbahagia gitu kan ya, Insya Allah gitu. Jadi kalau saya cancel tadi tuh, wah akhirnya saya paksakan gitu, Bismillah, udah hilang nih, ngobrol terus bisa ketemu, udah hilang gitu, nggak ada pusing sama sekali, udah nggak, dada udah nggak mual lagi gitu. Apa mungkin ini salah satu apa keberkahan dari Al-Quran ya, dari apa majelis Al-Quran gitu. Ini kan kita sebutnya dengan majelis Al-Quran ya. Saya beneran nggak ada apa rasa ini lagi, udah tenang nih. Jadi tuh pengen muntah tadi rasanya. Sampai tadi tilawahnya Teguh juga kan tadi masih kelingan gitu. Nah itu yang sebenarnya kita nggak tahu tuh Wahyu ya. Jadi Allah tuh kadang-kadang ngasih hadiah kita ya, atau sesuatu yang kita nggak sangka-sangka gitu. Kalau kita memang sudah yakin, sudah mempersiapkan, memang sudah segala sesuatunya kita coba curahkan gitu. Bisa aja kan kalau tadi saya telepon, tapi ya jadinya kita nggak ketemu nih gitu kan. Tapi dengan ketemu ternyata Allah kasih ya alhamdulillah, semoga sembuh nih ya. Itu hitungan soalnya tadi saya bilang ke istri, besok juga ada agenda kan, mau ke Serang gitu. Saya bilang ke istri nggak jadi kayaknya nih, mual gitu. Oke, alhamdulillah gitu. Udah mendingan. Apalagi bisa ngelihat mukanya Ustadz Beni, ya, Kang Teguh, terus ya, dan teman-teman semua. Saya belum pernah ketemu secara langsung. Kita kayak belum pernah ketemu secara langsung ya dari 2020. Kalau Kang Beni dari Ustadz Beni dari 2000 berapa gabung? Ini ya dari awal ya dari awal juga. 2020 juga ya? 2019 ya berarti ya? Saya lupa 2020 atau 2019 sih kebentuknya MQ itu. Mungkin. Pas masih kuliah lah pokoknya itu 2019 kayaknya. Saya lupa juga. Iya, iya. Kita ya alhamdulillah walaupun memang enggak apa belum mungkin ya, belum waktunya untuk bertemu secara langsung, tapi mungkin di situ ada ta'liful qulub gitu yang memang saya diajarin sama guru saya gitu. Noval, di mana ada orang-orang yang memang yakin dan dia itu punya frekuensi, punya satu pemikiran yang sama ya, mereka itu berkumpul itu akan diketemukan sendiri gitu dengan yang sefrekuensi juga gitu, yang satu visi juga, satu rasa juga gitu. Entah kenapa kan kalau misalkan kita lihat gitu fenomenanya gitu ya. Ya, yang misalnya yang kurang baiknya gitu, yang kurang baiknya dulu nih. Ya orang yang suka nongkrong gitu kan ya. Ya yang suka di kafe lah gitu kan, terus ya misalnya ngerokok gitu. Itu juga pas ketemu tuh entah kenapa mereka tuh kayak ada temen nih gitu kan, ngerokok ngobrol apa gitu kan. Itu kan padahal kurang baik gitu ya. Gitu. Tapi ternyata di yang baiknya juga ada gitu ya. Itu majelis-majelis ini gitu. Majelis Al-Qur'an ini gitu. Saya nggak kenal kayak Beni, nggak kenal
siapa lagi teman-teman semua. Cuman taunya Kang Teguh ya. Terus mungkin enggak ada kayak Kang Teguh doang ya. Dulu ada tuh yang dari PNJ gitu. Siapa namanya? Mukofi kalau nggak salah. Kafi ya, kamu Ya, Kafi. masih nggak di sini? Masih nggak di MI? Masih, Masih ya? alhamdulillah. Nah, iya. Geng, alhamdulillah masih. Akhir-akhir. Iya, tapi jadi bisa silaturahim kan, bisa nambah kenalan gitu ya, nambah lingkaran. Alhamdulillah. Baik Ustaz, kayaknya sudah jam 9:02 nih. Iya, Oke, ya, Kalimantan jam 5. alhamdulillah gitu ya. Jazakallah khair Ustadz sudah menyampaikan materi, sudah menjawab Wah, jazakallah. pertanyaan gitu ya, dan semoga Allah memberikan kesembuhan, kesehatan kepada Ustadz gitu ya, kepada keluarga Ustadz dan kepada kita semua gitu ya. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua dan untuk melaksanakan ibadahnya gitu ya. Terutama kita ini sudah kurang lebih 11 hari lagi gitu ya menghadapi bulan Ramadan gitu ya. Insya Allah semoga kita sampailah gitu ya menemui bulan Ramadan sehingga bisa melaksanakan ibadah-ibadah pokok yang sudah dijelaskan oleh Ustadz gitu ya. Oke, karena ini sudah hampir jam 9 lewat gitu ya. Saya rasa cukup gitu ya kajian kita pada malam hari ini. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua gitu ya apa yang kita pelajari. Marilah kita tutup gitu ya kajian ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khair Ustaz, ustazah juga yang ada di sini gitu ya. Terima kasih atas sudah berhadir. Semoga kita bisa bertemu lagi gitu ya, bersilaturahmi lagi karena Amin, banyak amin. sekali manfaatnya gitu ya kita bersilaturahmi meskipun di dalam ruang Zoom gitu ya. Insya Allah kita bisa bertemu di dunia nyata ataupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Amin. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakallah khair teman-teman semuanya. Katanya ada yang baru ya? Yang tanggal 17 kemarin. Tanggal berapa tuh kata Teguh tuh? Ada pengurus apa? Yang baru masuk. Ya. Iya, baru masuk. Ya, baru masuk. Saya ada informasi dari Kang Teguh sih, yang detailnya tahu nih. Ya bolehlah kapan-kapan agendanya nggak langsung kajian gitu ya, boleh kenalan dulu gitu. Oh, boleh. Makan gitu kan ya. Iya, boleh. Insya Allah Yang kita saya coba. tahu tuh yang lama nih Uhti Jundiah ya. Kalau nggak salah nih udah lama ya. Terus ada Nis Mariam ya. Misalnya nih lama. Iya. Ada yang baru nggak tahu nih. Yang Ikhwan ada yang baru? Belum lagi nih. Saya nggak tahu kalau dari rilis ini ya. Ustaz Novel ini di mana? Ini apa beralamat? Di Serang, karena di Serang. Oh di Serang. Jadi bertahan terus ini. Harus bertahan. Serang itu. Jurusan apa dulu Ustaz? Biokimia di IPB ya, di IPB biokimia dulu. Oh biokimia berarti ini ya pernah diajar sama Ustadz Hasim ya? Iya, salah satu guru aneh juga itu. Ini bimbingan sekaligus bimbingan bukan? Bukan, jadi karena awalnya kan mau minta ke beliau, tapi karena beda apa ya program studi ya, saya ngambilnya itu biologi molekuler. Beliau mengampu metabolisme, jadi nggak bisa lintas. Terus yang biologi molekuler juga. Ya. Saya sampai sekarang masih mentoring nih sama Ustadz Hasim nih. Masya Allah. Online udah ya? Iya, mulai dari offline yang di bawah apa tuh lantai dasar Aluriyah gitu ya 2018.
sampai sekarang berjalan sama Ustadz Hasim, Masya Allah. Alhamdulillah. Teman-temannya berarti yang seangkatan ya, yang Iya, pasca ya, 2000. iya, seangkatan pasca, Eh, kemudian beda-beda fakultas juga sih di situ. Dulu kan itu kan programnya Himpas ya. oh Programnya ya, Himpas mengadakan mentoring, kemudian daftar kita kan ya, dapat eh, mentornya Pak Ustadz Hasim gitu ya. Udah ngumpul di situ beda-beda prodi, fakultas gitu gabung di situ. iya iya. Kalau eh, kenal nggak komunitas konkret dari itu dari 2014 kalau nggak salah tuh dibikinnya. Oh iya, benar. Tahu nggak? Pasca juga. Jadi iya komunitas konkret itu dari Pasca dulu angkatannya siapa ya? Udahan 2018 itu berarti bareng Ah Teguh masuknya. Apa Ah Teguh 2019 ya? Ah, 2019, 2019, kalau tidak salah ya, 19 ya? 2019. Kalau tidak 2019. salah sih 2019. Ah, Teguh. Ada beberapa kenalan di Pasca. Sekarang juga saya lagi ngambil Pasca nih. Oh, Sarjana Masya Allah. Manajemen Pendidikan Islam di UIN Serang. Oh, di Win Serang. Wih, lintas ini ya, lintas. Karena Yes. sudah di pesantren dan amanah dari mertua untuk bisa Ya. memajukan pesantren itu salah satunya. Ya. Satu syarat manajemen Jadi pendidikan. ngambil pendidikan Islam ya. Masya Mm-mm. Allah. Sama kayak ini juga berarti Ustadz ini. Yang peternakan tuh siapa ya? Profesor termuda, saya lupa. Pak Jaya, Jaya An- Negara. Anuraga, Iya, ya. Pak Hanuraga. Kan ngambil S2 pendidikan Islam juga rasanya tuh. Iya, Pak Hanuraga. beliau awal cerita ke aneh ke aneh itu waktu masih di Bogor itu 2019 akhir lah itu. Jadi memang waktu itu ngambilnya itu kan 2020 gitu kan. Memang cerita katanya, saya emang pengen ngambil gitu kan, karena buat kafaah. Jadi beliau cerita tuh ada 3 hal yang penting gitu di apa eh, yang diajarin ke anaknya gitu, dan dia juga harus punya gitu. Pertama itu bahasa, pertama itu agama. Gitu. Agama berarti kan berkaitan dengan Quran. Gitu. Yang kedua itu sains, yang ketiga itu bahasa. Gitu. Nah jadi karena beliau udah di sainsnya gitu kan, ya akhirnya S2-nya mau ngambil juga tuh di UIK nggak salah ya. Iya, iya, iya. Wika Buat ya. Pernah ikut webinar beliau kan tuh. iya, tapi itu ngambil S2-nya itu setelah udah dilantik profesor kan, guru besar ya kalau nggak salah tuh. Ya kalau tidak salah iya. Iya, iya kan, waktu itu sama teman-teman yang lain itu kan Ustadz iseng apa gimana. Udah profesor ngambil S2 lagi. Enggak, ini saya untuk nambah keilmuan. Insya Allah. Jadi emang kalau udah bergelut di pendidikan gitu ya, itu emang kayaknya kita pengen terus belajar ya, Iya, sebenarnya ya. betul. Mm-mm. Kayak nggak puas itu ya. Wah nih pengen lagi, pengen sampai ikut kuliah. Ya, karena ya kewajiban kita buat mengajarkan ke orang lain kan, jadi punya Iya, tanggung jawab lah gitu ya, buat belajar lebih banyak untuk menyampaikan ke orang lain. Jadi ya benar-benar. kayak sulit pikun lah kalau pengajar kayaknya, karena sering belajar terus gitu ya. Masya Allah. Oke, Ustadz, mungkin Ya, udah dulu kali ya. Terima kasih, siap, siap. Jazakallah khair Ya, gitu ya. Semoga kalau kita kayak bisa juga. bersilaturahmi lagi di Allah. pekan depan ya atau di lain Amin. waktu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin keluar, Waalaikumsalam. Ustadz. Jazakallah Ya, khair. silakan.